Azizah tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat ini. Dari seorang janda sederhana di desa kecil Tasikmalaya, ia berjuang melawan kemiskinan demi anak-anaknya. Dalam keheningan sujud malam, ia menangis memohon jalan keluar kepada Allah. Dan takdir pun menjawabnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan, melalui pertemuan dengan seorang pria yang sama sekali di luar dugaannya. Sultan Khalid, penguasa Arab yang kaya dan berwibawa, melihat sesuatu dalam dirinya. Bukan kecantikan, bukan status, tetapi ketulusan yang jarang ditemukan di dunia yang penuh gemerlap. Dari pertemuan yang tak disengaja, tumbuh sebuah rasa yang suci. Namun, mungkinkah seorang pelayan rumah tangga dan seorang sultan disatukan oleh takdir? Atau semua ini hanyalah ujian lain bagi Azizah? Sebuah kisah tentang perjuangan, keikhlasan, dan cinta yang ditulis oleh tangan takdir. Sebuah bukti bahwa dalam genggaman Allah, segala hal bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyimak kisahnya, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan tinggalkan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kita. Selamat menonton. Malam itu sunyi. Angin berhembus perlahan menyusup melalui celah-celah dinding bambu rumah kecil di sudut desa Tasikmalaya. Cahaya lampu minyak yang redup menjadi satu-satunya penerang di dalam rumah itu. Azizah duduk bersimpu di lantai, matanya menatap nanar ke arah kedua anaknya yang tertidur lelap di atas tikar usang. Tubuh mungil mereka hanya diselimuti kain tipis yang sudah mulai lusuh, namun wajah polos mereka tampak damai dalam tidur. Azizah mengelus kepala mereka satu persatu, mencoba menguatkan hati yang sudah terlalu sering dirundung kesedihan. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu akibat sakit yang tak mampu mereka obati, hidup Azizah berubah drastis. Dahulu, walaupun hidup sederhana, suaminya selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka dengan bekerja sebagai petani. Sekarang, semua beban ada di pundaknya. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang ibu selain melihat anak-anaknya kelaparan. Seringkali, Azizah mengalah, menyisihkan makanan terakhir yang ia miliki untuk anak-anaknya, sementara ia sendiri menahan lapar. Ia hanya bisa menghela napas panjang, menahan air mata yang hampir tumpah. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Aku tidak ingin anak-anakku merasakan pahitnya hidup seperti ini, gumamnya pelan. Malam semakin larut. Hati Azizah semakin gelisah. Ia tahu, tak mungkin selamanya bertahan dalam keadaan seperti ini. Ia harus melakukan sesuatu, ia harus menemukan cara untuk mengubah nasib keluarganya. Sejak suaminya meninggal, Azizah telah mencoba berbagai cara untuk mencari nafkah. Ia menanam sayur di pekarangan, mencoba menjual hasil panennya ke pasar. Ia juga menerima pesanan kue dari tetangga, namun hasilnya tak seberapa. Semua usaha itu tetap tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya. Setiap malam, ia merenung. Pilihan semakin sempit, sementara kebutuhan semakin banyak. Hingga suatu hari, seorang tetangganya menyarankan sesuatu yang tak pernah terpikirkan olehnya. Menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri. Zizah, aku dengar dari saudara di kota, banyak perempuan yang bekerja di luar negeri dan pulang dengan membawa banyak uang. Mungkin ini bisa jadi jalan untukmu, ujar Mbok Mirah, tetangganya yang sudah seperti ibu sendiri. Azizah terdiam. Bekerja di negeri orang? Bagaimana dengan anak-anaknya? Aku takut, Mbok. Bagaimana kalau aku tidak bisa kembali? Bagaimana kalau aku diperlakukan buruk di sana? Tanya Azizah ragu. Mbok Mirah tersenyum penuh pengertian. Tak ada yang tahu, Nak, tapi Allah selalu bersama hambanya yang berusaha dan berdoa. Jika kau tetap di sini tanpa kepastian, anak-anakmu mau makan apa? Azizah tertegun. Kata-kata itu seperti tamparan lembut yang menyadarkannya. Memang benar, jika ia tetap bertahan tanpa penghasilan, anak-anaknya akan terus hidup dalam kesulitan. Dengan hati berat, ia mulai mempertimbangkan saran itu. Keesokan harinya, ia pergi ke kota untuk mencari informasi lebih lanjut. Prosesnya tidak mudah. Ia harus mengurus berbagai dokumen, menjalani pelatihan, dan yang paling menyakitkan, ia harus bersiap meninggalkan anak-anaknya. Setiap malam, ia kembali mempertanyakan keputusannya. Apakah ini benar-benar jalan terbaik? Namun, ketika melihat anak-anaknya tidur dalam keadaan perut kosong, ia semakin yakin. Demi mereka, ia harus berani.
Hari keberangkatan akhirnya tiba. Pagi itu, rumah kecil Azizah dipenuhi sanak saudara dan tetangga yang datang untuk melepas kepergiannya. Ibunya tak henti-hentinya menangis, sementara ayahnya berusaha tegar meskipun matanya tampak merah. "Bu, Pak, doakan Azizah. Aku janji akan kembali," ucapnya dengan suara bergetar. Ibunya menggenggam tangannya erat. "Hati-hati di negeri orang, Nak. Jangan lupa sholat dan selalu berdoa. Apapun yang terjadi, pulanglah dalam keadaan selamat," pesannya dengan suara lirih. Azizah mengangguk. Ia memeluk anak-anaknya erat, mencium mereka berulang kali. Yang kecil masih belum mengerti apa yang terjadi, sementara yang lebih besar mulai menangis. "Ibu pergi sebentar saja, Nak. Ibu janji akan pulang dengan rezeki untuk kalian," ucapnya sambil menahan isak. Dengan langkah berat, ia naik ke dalam mobil yang akan membawanya ke bandara. Perjalanan panjang baru saja dimulai. Di dalam pesawat, Azizah menatap langit biru di luar jendela. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menguatkan hati. "Ya Allah, lindungilah aku di negeri asing ini. Jadikan perjalanan ini berkah, dan kembalikan aku ke anak-anakku dalam keadaan yang lebih baik," doanya dalam hati. Ia tak tahu apa yang menunggunya di Arab Saudi, tapi ia yakin Allah telah menuliskan takdirnya dengan sempurna. Sesampainya di Arab Saudi, Azizah langsung ditempatkan di rumah seorang saudagar kaya. Rumah itu megah, dengan pilar-pilar tinggi dan taman yang luas. Namun, tak ada yang lebih berat daripada rasa asing yang langsung menyergapnya. Bahasa yang tak ia mengerti, wajah-wajah yang berbeda, dan aturan yang harus ia patuhi membuatnya merasa kecil dan sendirian. Hari-hari pertama terasa begitu berat. Ia harus bangun sebelum subuh, membersihkan rumah, memasak, dan melayani majikannya dengan penuh kehati-hatian. Jika sedikit saja salah, ia bisa dimarahi. Namun, Azizah tak pernah mengeluh. Ia menjalani semua tugasnya dengan sabar, mengingat niat awalnya, anak-anaknya. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, ia duduk di sudut kamarnya, mengeluarkan foto anak-anaknya yang selalu ia simpan di balik kain selendangnya. "Aku melakukan ini demi kalian, Nak. Ibu akan bertahan," bisiknya pelan. Ia pun selalu melaksanakan sholat malam, memohon kekuatan dari Allah. "Ya Allah, berikan aku keteguhan hati. Jangan biarkan aku menyerah dalam perjalanan ini," doanya sambil meneteskan air mata. Suatu hari, majikannya mengajak Azizah menghadiri jamuan di istana. Ia hanya bertugas membantu di dapur. Namun, takdir berkata lain. Saat berjalan di lorong istana, Azizah tak sengaja menabrak seseorang. Jantungnya hampir berhenti ketika ia melihat siapa yang ada di hadapannya. Seorang pria tinggi berwibawa, mengenakan jubah putih dengan sorban emas. Tatapannya tajam, namun penuh ketenangan. Azizah segera menunduk, tubuhnya gemetar. "Maafkan saya, Tuan," ucapnya lirih. Pria itu tersenyum. "Tak apa. Siapa namamu?" tanyanya lembut. "Azizah, Tuan," jawabnya cepat, sebelum segera pergi. Namun, pria itu tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan kepergian wanita itu dengan penuh rasa penasaran. Itulah pertama kalinya Sultan Khalid melihat Azizah. Dan tanpa ia sadari, pertemuan singkat itu adalah awal dari kisah cinta yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sultan Khalid masih berdiri di tempatnya setelah Azizah berlalu. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang menarik perhatiannya. Ia bukan wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Namun ada sorot mata yang berbeda, mata yang mencerminkan keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan hati. Setelah beberapa saat termenung, ia memanggil salah satu pelayan istana yang mengenalnya dengan baik. "Siapa wanita tadi?" tanya Sultan Khalid tanpa mengalihkan pandangannya ke arah dapur, tempat Azizah kembali bekerja. Pelayan itu menunduk hormat sebelum menjawab, "Dia seorang pekerja rumah tangga di rumah keluarga Al-Fadhil, Tuanku. Namanya Azizah, berasal dari Indonesia. Katanya, dia seorang janda yang datang ke negeri ini untuk mencari nafkah bagi anak-anaknya." Sultan Khalid mengangguk pelan. Indonesia, negeri yang jauh, namun ia tahu banyak tentang keramahan dan ketulusan orang-orangnya. Hatinya semakin penasaran. Malam itu, saat jamuan berakhir dan para tamu telah kembali ke rumah masing-masing, Sultan Khalid masih teringat pada sosok wanita sederhana yang tidak sengaja bertemu dengannya di lorong istana.
Ia jarang sekali tertarik pada seseorang, apalagi seorang pelayan. Namun kali ini berbeda. Apakah ini petunjuk dari Allah? Gumamnya pelan. Hari-hari berlalu, namun bayangan Azizah terus menghantui benak Sultan Khalid. Ia tidak pernah bertemu wanita seperti itu sebelumnya. Ia telah mengenal banyak perempuan bangsawan, wanita-wanita dari keluarga terpandang, namun mereka semua tampak terpaku pada kemewahan dunia. Azizah berbeda. Ia melihat kelembutan dan ketulusan yang nyata dalam tatapan matanya. Sultan Khalid akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Azizah. Ia mengutus seseorang untuk mengamati kehidupan wanita itu di rumah majikannya. Laporan yang diterimanya membuat hatinya semakin kagum. Azizah dikenal sebagai pekerja keras, tidak pernah mengeluh, dan selalu bersikap baik kepada siapapun. Bahkan, ia sering menyisihkan sebagian kecil uangnya untuk dikirim ke kampung halamannya demi anak-anaknya. Ketulusan seperti itu sangat langka, bahkan di lingkungan kerajaan. Sampaikan kepada keluarga Al-Fadhil, aku ingin berbicara dengan mereka, perintah Sultan Khalid suatu hari. Pelayan yang mendengar perintah itu sedikit terkejut, namun ia hanya menunduk hormat. Baik, tuanku, akan segera kami laksanakan. Beberapa hari kemudian, Azizah dipanggil oleh majikannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia takut jika ada kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, saat tiba di ruang tamu, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sultan Khalid duduk di sana, dengan sikap tenang dan penuh wibawa. Azizah segera menunduk dalam-dalam. Azizah, panggil Sultan Khalid dengan suara lembut namun berwibawa. Ya, tuanku, jawab Azizah dengan suara pelan, masih tidak berani mengangkat wajahnya. Sultan Khalid tersenyum tipis. Aku ingin mengenalmu lebih dekat. Azizah terkejut. Kata-kata itu seolah tak nyata baginya. Mengapa seorang sultan ingin mengenalnya? Ia hanyalah seorang pekerja rumah tangga, bukan siapa-siapa. Tuan, saya hanya seorang wanita biasa. Tak pantas bagi saya untuk berbicara dengan seseorang sepertimu, ucapnya dengan rendah hati. Sultan Khalid menggeleng pelan. Tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah di mata Allah. Azizah, aku ingin mengenalmu karena aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Azizah semakin terdiam. Air matanya hampir menetes. Selama ini, tidak ada seorang pun yang memandangnya dengan penghormatan seperti ini, apalagi seorang sultan. Sejak pertemuan itu, Sultan Khalid semakin sering mengunjungi keluarga Al-Fadhil. Meski ia tak secara langsung mengajak Azizah berbicara, kehadirannya selalu membawa ketenangan dalam hati wanita itu. Azizah mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hatinya selalu bergetar setiap kali Sultan Khalid ada di dekatnya? Ia sering memikirkan kata-kata Sultan, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Azizah berusaha menepis perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Ini tidak mungkin, batinnya. Bagaimana mungkin seorang sultan bisa menyukai wanita seperti dirinya? Ia hanyalah seorang janda miskin dari desa kecil di Indonesia. Namun, takdir Allah selalu memiliki cara tersendiri. Suatu hari, saat Sultan Khalid datang berkunjung ke rumah Al-Fadhil, ia sengaja mencari kesempatan untuk berbicara lagi dengan Azizah. Azizah, panggilnya pelan. Azizah yang sedang merapikan hidangan di meja langsung menoleh, sedikit gugup. Ya, tuanku. Sultan Khalid menatapnya dalam-dalam. Apakah kau percaya bahwa jodoh telah ditetapkan oleh Allah? Azizah menunduk. Ya, tuanku. Allah telah menentukan segalanya, termasuk rezeki, maut, dan jodoh. Sultan Khalid tersenyum. Kalau begitu, izinkan aku menjadi bagian dari takdirmu. Azizah tertegun. Ia menatap Sultan Khalid dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya terasa keluh. Apakah ini mimpi? Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan Azizah. Seorang sultan, pemimpin negeri ini, baru saja meminangnya. Air mata jatuh di pipinya. Tuan, apakah ini ujian untuk saya? Suaranya bergetar. Sultan Khalid menggeleng lembut. Ini bukan ujian, Azizah. Aku ingin menikah denganmu, bukan karena kasihan, bukan karena belas kasih, tapi karena aku melihat cahaya dalam hatimu. Kau adalah wanita yang berbeda, dan aku yakin kau adalah orang yang selama ini aku cari. Azizah merasa dunia berputar.
Bagaimana mungkin seorang seperti dirinya, yang datang ke negeri ini hanya sebagai seorang pekerja rumah tangga, kini dilamar oleh sultan? Ia ingin menolak, bukan karena tidak menginginkannya, tapi karena takut. Takut jika ia tak mampu menjalani peran sebagai istri seorang pemimpin besar. Takut jika ia tidak pantas berada di sisinya. Namun, dalam hatinya, ia tahu, jika ini adalah takdir Allah, maka ia tidak boleh menolaknya. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Jika ini memang kehendak Allah, maka aku menerimanya." Sultan Khalid tersenyum penuh kebahagiaan. "Alhamdulillah," ucapnya pelan. Malam itu, langit di atas Arab Saudi terasa lebih cerah dari biasanya. Dan di suatu sudut desa di Indonesia, entah mengapa, seorang ibu tua di Tasikmalaya merasa hatinya tiba-tiba hangat, seakan mendapat kabar baik yang datang dari kejauhan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Istana megah tempat Sultan Khalid berkuasa dihiasi dengan keindahan yang luar biasa. Bunga-bunga mawar putih menghiasi pelataran, harum kasturi menyebar ke seluruh ruangan, dan lampu-lampu kristal bersinar terang, menambah kesan sakral dan agung. Azizah berdiri di depan cermin besar di dalam salah satu ruangan istana. Matanya berkaca-kaca melihat bayangan dirinya dalam balutan gaun sederhana berwarna putih gading. Tidak ada kemewahan berlebihan, sesuai dengan permintaannya. Ia menghela napas panjang. Apakah ini benar-benar terjadi? Pikirnya. Sebelumnya, hidupnya penuh dengan kesulitan. Ia pernah tidur dalam kelaparan, menangis dalam kesepian, dan berdoa dengan harapan yang hampir pudar. Tapi kini, ia akan menikah dengan seorang sultan. Seorang pelayan mendekatinya dengan senyum lembut. "Sudah waktunya, Nyonya," ucapnya. Azizah mengangguk pelan. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju aula utama, tempat akad nikah akan dilaksanakan. Di sana, Sultan Khalid telah duduk dengan tenang. Sorot matanya memancarkan keteguhan dan kebahagiaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Para ulama, keluarga kerajaan, dan tamu kehormatan telah berkumpul menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Ketika akad nikah dimulai, suasana menjadi hening. "Qabiltu nikahaha Bei Mahrin," ucap Sultan Khalid dengan lantang dan penuh keyakinan. Air mata jatuh di pipi Azizah. Kini, ia telah sah menjadi istri sultan. Semua orang berseru, "Allahu Akbar," sebagai tanda kebahagiaan dan doa untuk pasangan yang baru saja dipersatukan oleh takdir. Azizah menunduk penuh syukur. Ia tidak pernah meminta kemewahan, tetapi Allah memberikan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Menjadi istri seorang sultan bukanlah hal yang mudah. Azizah kini tinggal di istana dengan segala kemegahannya, dikelilingi oleh pelayan dan protokol kerajaan. Namun, di balik semua itu, ia tetaplah seorang wanita sederhana yang tidak berubah sedikit pun. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menunaikan sholat tahajud, sebuah kebiasaan yang sudah ia lakukan sejak lama. Sultan Khalid sering terbangun dan melihat istrinya bersujud dalam keheningan malam, memohon kepada Allah dengan penuh khusyuk. Ia tersenyum. "Engkau memang wanita pilihan, Azizah," gumamnya dalam hati. Meski kini memiliki segala yang ia butuhkan, Azizah tidak melupakan asal-usulnya. Ia tidak pernah meminta perhiasan mahal atau pakaian mewah. Sebaliknya, ia lebih sering menggunakan waktu dan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Sultan Khalid semakin mencintai istrinya. Keputusan yang ia buat untuk menikahi Azizah adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Suatu hari, saat mereka berbincang di taman istana, Sultan Khalid berkata, "Azizah, kau telah mengubah pandanganku tentang kebahagiaan. Aku pernah mengira bahwa kebahagiaan terletak pada kekuasaan dan harta, tetapi kini aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati ada dalam ketulusan dan cinta yang sederhana." Azizah tersenyum lembut. "Harta dan kekuasaan hanyalah titipan, tuanku. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan." Sultan Khalid mengangguk. Ia telah menikahi seorang wanita yang tidak hanya menjadi istrinya, tetapi juga menjadi cahaya dalam hidupnya. Meskipun hidup di istana begitu nyaman, hati Azizah selalu merindukan tanah kelahirannya. Ia ingin kembali ke Indonesia, bertemu dengan kedua anaknya dan orang tuanya yang telah lama ia tinggalkan. Sultan Khalid memahami perasaan istrinya. Tanpa ragu, ia mengatur perjalanan ke Indonesia. Hari itu, pesawat pribadi kerajaan mendarat di bandara internasional.
Begitu kaki Azizah menyentuh tanah kelahirannya, air matanya langsung mengalir. "Indonesia, aku pulang," bisiknya. Dari bandara, mereka langsung menuju kampung halamannya di Tasikmalaya. Perjalanan panjang itu terasa semakin emosional bagi Azizah. Setiap pohon, jalan kecil, dan sawah yang ia lewati mengingatkannya pada kehidupan lamanya. Begitu tiba di rumah orang tuanya, suasana penuh haru. Ibunya berlari memeluknya erat, menangis bahagia. "Azizah, anakku, kau benar-benar kembali." Suara ibunya bergetar. Azizah balas memeluk ibunya erat. "Bu, maafkan Azizah yang pergi begitu lama." Ayahnya, meskipun terlihat tegar, tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menggenggam tangan Sultan Khalid dengan penuh hormat. "Terima kasih telah menjaga putri kami," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Sultan Khalid tersenyum. "Azizah adalah anugerah bagi saya. Saya yang berterima kasih kepada bapak dan ibu karena telah membesarkan wanita luar biasa seperti dirinya." Tangis kebahagiaan pecah. Hari itu menjadi hari yang paling bersejarah bagi keluarga Azizah. Namun, ada dua sosok kecil yang sejak tadi berdiri mematung di pintu rumah. Kedua anak Azizah, yang sudah lebih besar dari terakhir kali ia tinggalkan, tampak bingung dan ragu. Azizah berjongkok, merentangkan kedua tangannya. "Nak, sini, ini ibu." Sang anak yang lebih besar langsung berlari ke pelukan ibunya. Ibu pulang." Azizah memeluknya erat, menangis dalam kebahagiaan. "Ibu pulang, Nak. Ibu tidak akan pergi lagi." Anak yang lebih kecil masih berdiri ragu, lalu melihat ke arah Sultan Khalid yang tersenyum ramah. Dengan sedikit keberanian, ia bertanya, "Siapa ini, Bu?" Azizah menatap Sultan Khalid dengan penuh rasa syukur, lalu berbisik, "Ini ayah kalian sekarang." Sultan Khalid berjongkok, mengulurkan tangan. "Bolehkah aku memeluk kalian?" Anak yang lebih kecil akhirnya tersenyum dan berlari ke pelukan Sultan Khalid, membuat semua orang yang menyaksikan terharu. Sultan Khalid tidak hanya datang dengan tangan kosong. Sebagai tanda cintanya kepada keluarga Azizah, ia telah menyiapkan sesuatu yang akan mengubah desa kecil itu selamanya. Hari itu, di hadapan para warga, Sultan Khalid mengumumkan pendirian sebuah yayasan yang akan membantu anak-anak di desa itu mendapatkan pendidikan yang layak. "Ini bukan hanya untuk anak-anakku, tetapi untuk semua anak di desa ini. Karena setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang lebih baik," ucapnya. Warga bersorak kegirangan. Seorang sultan yang begitu kaya raya, tetapi memiliki hati yang begitu mulia, datang ke desa mereka untuk membantu. Azizah menatap suaminya dengan penuh kebanggaan. "Terima kasih, tuanku. Ini lebih dari yang pernah saya bayangkan," bisiknya. Sultan Khalid menggenggam tangannya erat. "Bersamamu, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi." Hari itu, desa kecil di Tasikmalaya berubah selamanya, dan Azizah tahu bahwa kehidupannya telah dituliskan oleh takdir dengan cara yang begitu indah. Sejak kedatangan Sultan Khalid dan Azizah ke desa kecil di Tasikmalaya, banyak hal berubah. Tidak hanya bagi keluarga Azizah, tetapi juga bagi seluruh warga desa. Pembangunan yayasan yang diumumkan Sultan Khalid langsung dimulai. Sebuah bangunan kokoh didirikan di tanah lapang dekat rumah Azizah. Yayasan itu akan menjadi tempat belajar bagi anak-anak desa, agar mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik tanpa harus pergi jauh ke kota. Tak hanya sekolah, Sultan Khalid juga membangun pusat kesehatan kecil, agar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pengobatan. Para dokter dan perawat didatangkan untuk membantu masyarakat, memberikan layanan kesehatan gratis bagi yang membutuhkan. Para warga desa yang sebelumnya hanya hidup dengan hasil pertanian, seadanya kini mulai merasakan perubahan. Sultan Khalid juga mengajarkan sistem pertanian modern kepada para petani, memperkenalkan teknik irigasi yang lebih baik, serta memberikan bibit unggul agar hasil panen meningkat. Azizah seringkali berjalan di sekitar desa, melihat bagaimana anak-anak kini bisa belajar dengan nyaman. Para orang tua tersenyum karena anak mereka bisa mendapatkan pendidikan, dan para petani mulai hidup lebih sejahtera. "Ibu, ini semua karena ibu," ujar salah satu anak kecil di desa saat berlari menghampirinya. Azizah tersenyum dan menggeleng lembut. "Ini semua karena Allah, Nak. Rezeki itu datang darinya." Sultan Khalid yang berdiri di sampingnya,
hanya bisa menatap istrinya dengan penuh rasa bangga. Azizah bukan hanya wanita yang mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah kehidupan banyak orang di desa kecil ini. Azizah kini hidup dalam kebahagiaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan karena kemewahan yang kini ia miliki, bukan karena istana megah atau kekayaan Sultan Khalid, tetapi karena ketenangan hati yang ia rasakan. Setiap pagi, ia terbangun dan melihat suaminya masih tertidur dengan wajah damai. Ia menatap wajah Sultan Khalid dengan penuh syukur, lalu turun dari tempat tidur untuk menunaikan sholat tahajud, sebuah kebiasaan yang tetap ia pertahankan sejak dulu. Setelah sholat, ia duduk di balkon rumahnya di desa, menatap matahari yang perlahan naik di ufuk timur. Burung-burung berkicau, sawah yang menghijau di kejauhan berayun diterpa angin, dan suara anak-anak yang berlari ke sekolah mengisi pagi dengan keceriaan. Sultan Khalid keluar dan duduk di sampingnya, menyeruput teh hangat yang Azizah buat untuknya. "Kau bahagia, Azizah?" tanyanya lembut. Azizah menatapnya dengan mata berbinar. "Sangat, tuanku. Ini lebih dari yang pernah aku bayangkan." Sultan Khalid menggenggam tangan istrinya erat. "Dulu, aku berpikir bahwa kebahagiaan berasal dari kekuasaan dan harta. Tetapi sekarang, aku mengerti bahwa kebahagiaan sejati adalah memiliki seseorang yang mencintaimu dengan tulus." Azizah tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Jika Azizah mengingat kembali perjalanan hidupnya, ia akan menyadari betapa luar biasanya takdir yang telah Allah tuliskan untuknya. Dulu, ia hanyalah seorang janda miskin yang berjuang demi anak-anaknya. Ia harus meninggalkan mereka, merantau ke negeri yang asing, bekerja siang dan malam tanpa tahu apakah ia bisa kembali dalam keadaan yang lebih baik. Namun, di negeri asing itulah ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bukan hanya rezeki, tetapi juga cinta sejati yang ia kira tidak akan pernah datang lagi dalam hidupnya. Dari seorang pelayan rumah tangga, ia menjadi istri seorang sultan. Namun, lebih dari itu, ia menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Takdir yang mengubah hidup banyak orang di sekitarnya. Dulu, ia pernah menangis dalam kesedihan, bertanya-tanya apakah Allah mendengar doanya. Sekarang, ia menangis dalam kebahagiaan, menyadari bahwa setiap doa yang ia panjatkan selalu didengar dan dijawab oleh Allah dengan cara yang paling indah. "Ya Allah, Engkau sebaik-baik perencana," bisiknya dalam hati. Malam itu, di rumah mereka di desa, Azizah duduk di sajadahnya setelah menunaikan sholat malam. Ia kembali mengingat semua perjalanan panjangnya. Dari kehilangan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, merantau ke negeri asing, hingga bertemu dengan seorang sultan yang melihatnya bukan sebagai seorang pelayan, tetapi sebagai seorang wanita yang memiliki hati yang tulus. Azizah bersujud lama, membiarkan air matanya jatuh. Tetapi kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur yang mendalam. Sultan Khalid masuk ke dalam ruangan dan melihat istrinya masih dalam sujud panjang. Ia tidak ingin mengganggu, hanya berdiri di dekat pintu dan menunggu. Setelah selesai berdoa, Azizah menoleh dan tersenyum. "Kenapa belum tidur, tuanku?" tanyanya lembut. Sultan Khalid mendekat dan duduk di sampingnya. "Aku hanya ingin melihatmu," katanya jujur. Azizah tertawa kecil. "Aku hanya sedang bersyukur. Aku masih tidak percaya bahwa Allah telah menulis takdir yang begitu indah untukku." Sultan Khalid menggenggam tangannya. "Kau pantas mendapatkannya, Azizah. Kau adalah wanita paling kuat yang pernah aku temui." Azizah menunduk, merasa malu dengan pujian itu. "Aku hanya berusaha bertahan, tuanku. Semua ini adalah berkat pertolongan Allah." Sultan Khalid mengangguk. "Dan karena itu, aku semakin mencintaimu." Azizah tersenyum, hatinya penuh ketenangan. Hari-hari berlalu, tetapi kebahagiaan dalam hidup Azizah dan Sultan Khalid tetap terjaga. Cinta mereka semakin dalam, semakin kokoh, karena mereka membangun rumah tangga di atas dasar ketulusan dan iman kepada Allah. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga sahabat dalam perjalanan hidup, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan saling mencintai karena Allah. Di suatu pagi yang cerah, saat mereka berjalan di tepi sawah desa, Sultan Khalid berkata dengan suara lembut, "Azizah, aku ingin berjanji sesuatu padamu." Azizah menatap suaminya dengan penuh rasa penasaran. "Apa itu, tuanku?" Sultan Khalid berhenti sejenak, lalu menatap istrinya dalam-dalam.
Aku ingin bersamamu, bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di akhirat nanti. Azizah terharu mendengar kata-kata itu. Matanya berkaca-kaca, lalu ia mengangguk pelan. Insya Allah, Tuanku. Semoga Allah mempertemukan kita lagi di surganya. Sultan Khalid tersenyum dan menggenggam tangan istrinya erat. Di atas langit yang luas, awan putih bergerak perlahan, seolah menjadi saksi dari janji suci mereka. Karena cinta sejati tidak hanya tertulis di dunia, tetapi juga di lauh mahfuz, tertulis sejak awal, hingga keabadian nanti.